Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam, shalom. Wow, luar biasa. Saya percaya malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam beberapa saat ke depan kita akan meninggalkan tahun 2020. Dan saya percaya kita menyambut tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur, amin. Dan mari malam hari ini dengan penuh sukacita kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena sepanjang tahun ini Dia boleh menyertai setiap kita. Dan baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapapun kita, oh ya dimanapun kita berada saudara, mari kita fokuskan kepada Tuhan. Sebelum kita tinggalkan tahun ini, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan kasih Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih penyertaan-Mu Tuhan di setiap kami. Kami boleh melihat kebaikan kasih Tuhan sampai hari ini Bapa. Tidak pernah berkesudahan Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang tahun ini sempurna atas kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Allah Immanuel yang menyertai kami sampai hari ini. Tidak ada kata-kata Tuhan selain kami mau katakan Tuhan baik. Tuhan sangat baik bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan malam hari ini Bapa, kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan lewat dalam ibadah Tuhan, di mana kami akan menyambut di tahun yang baru ini Bapa. Kami menyatakan Tuhan terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kami penuh dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Dan mari bersama-sama kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan malam hari ini. Dan setiap kita yang mau mengalami berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Arahkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bapa Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupmu. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kepada Tuhan. Mari setiap pribadi katakan terima kasih Tuhan. Aku ada sebagaimana ada sampai detik ini. Aku ada sebagaimana ada Tuhan sampai saat ini Bapa. Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami dengan tangan-Mu Tuhan, yang terus menopang kami, yang memegang kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari setiap pribadi katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Setiap pribadi kita malam hari ini bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh thank you Jesus. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih. Oh Jesus. Haleluya Yesus. Kirana ya Rabb. Ku bersyukur. Thank you Lord Jesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Katakan. Ku bersyukur. Naikkan syukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur.
bagi setiap kita. Amin. Lord, you are good. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia sungguh Allah yang baik, luar biasa. Haleluya. Merasakan kebaikan kasih Tuhan setiap kita, amin. Oh, haleluya. Yes, Lord. Glory bagimu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan lebih lagi. Yeah. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you God. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama akan pujian ini. Nyanyikan. Do you are good and your mercy endureth forever.
cuma di tempat ini saudara, setiap kami yang ada di depan ini mau kasih jempol buat Tuhan malam hari ini. Tapi setiap kita jemaat GBI Sungai Yordan malam hari ini, kita kasih jempol buat Tuhan yang baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Katakan, Yesus baik, Yesus baik, Dia baik, luar biasa, luar biasa, sangat baik. sudah baik. You are good. Yeah, haleluya. Oh, dahsyat. Glory. Saya percaya malam hari ini kita menyatakan kemenangan demi kemenangan. Kita masuk di tahun yang baru, tahun kemenangan bagi setiap orang yang percaya.
bukti kebesaran Tuhan. Malam hari ini kita menyatakan hidup kita menggenapi setiap firman-firman. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu setiap kami mengalami Tuhan, setiap kami melihat kasih setia Tuhan yang akan terus menyertai kami Tuhan, memasuki di tahun yang baru ini Bapa. Tahun penuh dengan kemenangan. Kami menyatakan iman kami malam hari ini Tuhan. Kami akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Kami mau berjalan dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari lepas hari, sepanjang tahun ini, kami melihat ada perkara-perkara yang luar biasa terjadi atas kami. Ada mujizat terjadi atas kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami. Tahun 2021 Tuhan, kami melihat perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang dahsyat terjadi atas kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes God. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Kau sempurna. Amin Yesus. Dalam rancangan-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini, di mana kami sebentar akan meninggalkan tahun 2020. Namun sebelum kami meninggalkan tahun ini Tuhan, biarlah Engkau membekali setiap jemaat-Mu yang akan memasuki tahun 2021 dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami saat nanti memasuki tahun 2021, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah yang bisa memberikan kekuatan kepada kami saat kami ada di dalam tahun ada masalah, ada tantangan apapun. Karena itu biarlah hamba-Mu memakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat renungan yang singkat. Memasuki tahun 2021 nanti, firmanlah Tuhan, hamba-Mu sudah siap untuk pakai. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Shalom. Jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu yang kami kasihi, sebentar kita akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Sebelum kita tinggalkan tahun 2020 ini, saya akan menyampaikan renungan yang singkat dengan satu tema, yaitu memasuki tahun 2021 tanpa rasa takut. Bacaan saya ambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu masalah, pergumulan, tantangan apa yang akan kita hadapi di dalam tahun 2021 nanti. Tetapi apapun yang kita hadapi, entah itu masalah yang besar, pergumulan yang berat, tantangan yang sulit, kita tidak usah takut. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, sebagaimana tadi saya sudah bacakan, bahwa Dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yang menyertai, dan bukan hanya menyertai, tapi Dia tinggal di dalam diri kita. Nah, apabila Tuhan yang menyertai kita, tidak ada alasan untuk kita takut, karena apapun yang kita hadapi, Tuhan sendiri nanti yang akan menolong kita, dan Tuhan akan membuat
selalu berhasil sebagaimana dialami oleh Yusuf di dalam Kejadian 39 dan pasalnya ke-41 sampai 41. Saya tidak akan bacakan ini, saya akan kutip beberapa ayat nanti yang akan ada hubungan dengan renungan ini. Saudara kasih, kita akan melihat saudara kasih, yaitu peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf begitu mengalami masalah, pergumulan, tantangan yang begitu sulit. Tetapi karena Tuhan menyertai dia dibuat berhasil. Kita lihat peristiwa yang pertama yang dialami oleh Yusuf. Karena gara-gara Yusuf lebih dikasihi oleh orang tuanya atau ayahnya Yakub, sehingga menimbulkan kebencian bagi saudara-saudaranya kepada Yusuf. Ditambah lagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudaranya, mereka dikatakan semakin benci kepada Yusuf dan mereka berniat untuk membunuhnya. Pada akhirnya saudara kasih, Yusuf tidak jadi dibunuh, tetapi dia dijual oleh seorang saudagar yang bernama Ismail dan dibawa ke tanah Mesir. Dan ia kemudian dibeli oleh Potifar, pengawal istana Firaun, untuk dijadikan budak. Bapak Ibu harus tahu, budak pada waktu itu akan diperlakukan dengan seenaknya oleh tuannya. Dia akan diperlakukan gak selayaknya sebagai orang, karena namanya budak pada waktu itu. Tetapi saudara kasih, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka ia menjadi seorang yang selalu berhasil, sehingga Yusuf diberikan kuasa atas rumah dan kuasa atas segala miliknya. Dan itu kita bisa baca di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 4 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Inilah bukti penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada Yusuf. Sekalipun di waktu itu dia sebenarnya akan diperlakukan sebagai budak, tapi karena Tuhan menyertai, maka dia diberikan kepercayaan begitu luar biasa untuk berkuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Kemudian saudara kasih, kita lihat juga peristiwa yang kedua, di mana Bapak Ibu tahu bahwa Yusuf difitnah oleh istri Potifar, maka kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kita lihat nanti saudara kasih, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka ia menjadi kesayangan kepala penjara itu. Dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Kita akan lihat di dalam Kejadian 39 ayat 21-23 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kembali kita melihat di sini, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita dibuat selalu berhasil. Padahal saudara kasih,
seseorang yang masuk penjara itu pasti nanti akan diperlakukan seenaknya, apalagi pada waktu itu masuk penjara pertama kali, pasti kawan-kawan penjara itu akan berlakukan semena-mena. Tapi kita melihat di sini karena ada penyertaan Tuhan, justru dia menjadi kesayangan kepala penjara itu. Bukti, saudara kasih, bahwa kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti dibuat selalu berhasil dan kita selalu mendapat pertolongan Tuhan. Kemudian saudara kasih, kita akan melihat peristiwa yang ketiga, yaitu ketika Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi itu. Kemudian Firaun diberitahu oleh juru minuman bahwa ada seorang yang bernama Yusuf. Dia bisa mengartikan mimpi dengan tepat. Sehingga Firaun membebaskan atau mengeluarkan dari penjara dan kemudian ia dipanggil ke istana. Kemudian setelah Yusuf mendengarkan mimpi daripada Firaun, lagi-lagi karena Tuhan menyertai Yusuf, maka ia dibuat berhasil mengartikan mimpi dari Firaun, sehingga akhirnya ia dijadikan penguasa atas seluruh tanah Mesir. Kita lihat dalam Kejadian 41-42 dikatakan demikian. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dan pada kain halus, dari kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Kembali di sini saudara kasih melihat bahwa sekalipun dia ada di penjara, tetapi kemudian pada waktu itu karena Firaun tidak bisa siapapun yang mengartikan, maka Yusuf dipanggil dan kemudian bahkan dia akan diberikan menjadi penguasa Mesir. Semua itu karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, melalui 3 peristiwa ini kita melihat bahwa sekalipun Yusuf menghadapi masalah, pergumulan, tantangan yang begitu sulit, tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Tuhan selalu menolong dia dan membuat Yusuf berhasil. Demikianlah saudara kasih renungan singkat malam ini sebagai bekal kita memasuki tahun 2021. Agar saat nanti pada waktu kita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan apapun, kita tidak takut. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Bahkan Dia akan menolong kita saat kita ada dalam kesulitan. Karena itu Bapak Ibu terkasih oleh Tuhan, marilah kita nanti tinggalkan tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021 dengan penuh keberanian, pengharapan, karena Allah selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah membekali jemaat-Mu untuk masuk tahun 2021 dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami, dan kami percaya Tuhan kalau Engkau menyertai kami, Engkau nanti akan menolong kami setiap kami menghadapi masalah, tantangan apapun. Bahkan Engkau akan membuat selalu kami berhasil. Itulah iman percaya kami kepadamu Tuhan. Sehingga dengan demikian maka kami boleh memasuki tahun 2021 dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, semangat. Karena Engkau selalu menyertai kami sepanjang nanti hidup kami tahun 2021. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan sebentar apabila jemaat-Mu meninggalkan tahun 2020 untuk memasuki tahun 2021. Biarlah Tuhan terus Engkau sendiri akan menyertai setiap jemaat-Mu untuk memasuki tahun 2021
Pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi kami tidak takut Tuhan, karena Engkau berjanji kepada jemaat-Mu untuk menyertai sepanjang tahun 2021. Sehingga apapun yang mereka hadapi, Engkau selalu yang menolong sendiri jemaat-Mu, dan Engkau sendiri akan membuat apapun yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bila firman-Mu itu menjadi rema bagi kami, untuk kami bawa sepanjang tahun 2021, supaya kami tidak ada takut sama sekali menghadapi apapun di dalam tahun 2021, karena janji-Mu ya dan amin. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atas segala apa yang Kau sudah kerjakan kami. Kami tinggalkan 2020 ini, sekalipun dalam 2020 ini kami juga mengalami masa-masa yang sulit, yaitu pandemi COVID-19. Tapi terbukti kami boleh sampai di ujung tahun ini sebagaimana ada saat ini juga semua adalah kemurahan dan anugerah-Mu belaka. Karena itu Tuhan, kami sungguh selalu mengucap syukur kepada-Mu atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan Kau selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau kekal sampai kekal selama-lamanya sampai selamanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tinggalkan tahun 2020 dengan penuh ucapan syukur, dan kita menyongsong tahun 2021 ini dengan pujian dan pengagungan kepada Dia. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Selamat Tahun Baru 2021. Happy New Year. We wish you a happy new year. We wish you a happy new year. We wish you a happy new year and blessed new year. We wish you a happy new year.
Bapak Surgawi, itulah ucapan syukur kami. Karena baru saja kami memasuki tahun 2021. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu, Engkau menyertai kami hari ini memasuki tahun 2021. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan sepenuhnya di sepanjang perjalanan 2021 ini di dalam tangan-Mu. Karena Engkau akan menyertai kami, menolong kami saat kami ada dalam kesulitan, masalah atau pergumulan apapun. Karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Allah Emmanuel yang menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi, dan kami sebentar akan mengakhiri kebaktian akhir tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Dan sebelumnya juga Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan ulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu yang beribadah pada malam tahun baru ini dengan berkat yang berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari Bapak Surgawi. Diberkatilah seluruh keluarga-Mu, diberkati dalam kesehatan-Mu, diberkati dalam pelayanan-Mu, dan diberkati apapun yang Kau kerjakan, Engkau usahakan dibuat selalu Tuhan berhasil. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang begitu sempurna, perlindungan darah-Nya yang melindungi dimanapun Engkau berada, sehingga Engkau selalu sehat, selalu tidak kurang apapun. Dan terimalah juga cinta persekutuan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera. Roh Kudus menyertai kamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, amin. We wish you Happy New Year. We wish you Happy New Year. We wish you Happy New Year and blessed New Year. We wish you Happy New Year. We wish you Happy New Year. We wish you Happy New Year and blessed New Year. We wish you Happy New Year. We wish you Happy New Year. We wish you Happy New Year and blessed New Year and blessed New Year and blessed New Year. Happy New Year! Happy New Year! Selamat tahun baru 2021. God bless you all. Amin.